Oke, selamat malam. Selamat malam, selamat malam, selamat datang kembali di sesi training Nagaya Talk Show. Hari ini adalah hari apa nih ya? Hari Rabu. Hari Rabu waktu menunjukkan pukul 7 lewat 7 pas ya. 19.00 WIB. Dimanapun Anda berada, saya doakan Anda sehat selalu, sukses selalu, ya, selalu diberkati, dan selalu diberikan kesejahteraan bersama Nagaya. Amin. Oke, selamat datang bagi Anda yang setiap hari Rabu, Jumat selalu menghadiri sesi Nagaya. Saya ucapkan terima kasih. Ya, bagi Anda yang pertama kali hadir di sesi Nagaya, saya ucapkan selamat datang di keluarga besar Nagaya. Oke, ya, sebelum saya mulai sesi hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nanti Anda yang memperkenalkan diri, ya. Ya, kan katanya kan tak kenal maka tak sayang, betul ya. Oke, ya, salam kenal, nama saya Dani, saya dari manajemen Nagaya. Ya, tugas saya adalah seperti ini ya, ngoceh hampir setiap hari. Ya, sekarang sudah tiada hari tanpa Nagaya. Nah, jadi saya kebetulan diberikan mandat ya untuk berbagi informasi mengenai Nagaya kepada sebanyak-banyaknya individu di luar sana, masyarakat di luar sana, termasuk Anda. Kami harap sesi ini dapat bermanfaat bagi Anda ya. Jadi sesi Nagaya ini dibagi dalam beberapa tahap. Setiap hari Rabu biasanya kita gunakan untuk training. Kenapa? Gara-gara kita mau Anda sebagai holder Nagaya, berapapun Nagaya yang Anda pegang, kami mau Anda mendapatkan ilmu-ilmu selengkap mungkin, semaksimal mungkin agar Anda mengetahui aset apa yang Anda pegang. Ya, itulah kenapa kami mengundang banyak narasumber-narasumber yang pakar ya di tempatnya, pakar di apapun yang mereka lakukan, holder-holder Nagaya yang sudah sangat mencintai ya menyayangi Nagaya, yang sudah bersemangat bersama Nagaya. Kami undang agar mereka juga bisa berbagi ya, terutama bagi Anda yang masih mempelajari apa itu Nagaya. Termasuk hari ini narasumber kita sangat luar biasa, dua narasumber kita ini luar biasa sekali. Nanti akan kami perkenalkan. Yang pasti kami harap Anda akan belajar banyak hari ini. Oke, selamat malam. Yang bisa melihat saya, selamat malam. Oke, saya melihat banyak wajah-wajah bahagia ya hari ini ya. Itulah yang, jadi katanya Nagaya ini memang bisa memberikan senyuman kepada yang sedang menyaksikan ya. Biasanya yang lagi merenung, yang lagi banyak pikiran ketika melihat sesi Nagaya, mengikuti sesi Nagaya, apalagi punya Nagaya, itu biasanya langsung bisa menjadi senyum, meringah ya. Katanya Nagaya itu memberikan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Amin. Amin. Oke, boleh digunakan fitur chat ya. Saya mau melihat dari mana saja hari ini yang hadir, jadi saya bisa menyapa dengan lebih baik. Sudah ada beberapa ya yang menggunakan fitur chat. Sementara saya bacakan dulu. Tentunya, oke ya. Tentunya paling banyak Indonesia. Indonesia, selamat malam. Selamat malam Indonesia. Selamat malam. Saya bacakan kota-kotanya dari mana saja ya. Oke, Palu Kota Nagaya. Selamat malam Palu. Langsung bersemangat ya. Jambi, Surabaya, Toraja, Cikarang. Oke, Bali. Oke, Serang, Bandung, Palu lagi. Oke, Tanjung Priuk, Aceh, Subang, Papua. Luar biasa. Sabang sampai Merauke. Taiwan, selamat malam Taiwan. Oke, terima kasih. Singapura, selamat malam Singapura. Good evening Singapore. Oke, kemudian Malaysia, selamat malam Malaysia, selamat petang. Oke ya, ada yang menyaksikan sambil lagi jogging ya. Luar biasa. Pekanbaru, Cikampek, Hong Kong, selamat malam. Oke, Samarinda, dimanapun Anda berada, terima kasih sudah menjadi bagian dari keluarga besar Nagaya. Ya, berapapun Nagaya yang Anda miliki, Anda sudah menjadi bagian dari keluarga besar kami. Oke, ya. Baik, ya, bagi Anda yang baru masuk di sesi hari ini, saya ucapkan selamat datang.
Ya, selamat belajar, selamat selamat menempuh hidup baru ya. Selamat mendapatkan ilmu baru ya yang akan Anda pelajari hari ini. Narasumber hari ini dua orang ini sangat luar biasa ya. Wah, kalau misalkan saya ngobrol sama mereka apalagi tentang blockchain ini biasanya nggak selesai-selesai. Karena yang satu ini pakar IT, yang satu ini berkecimpung di dunia kripto. Sudah sangat lama, jadi bisa membedakan mana kripto yang bagus dan mana yang kurang baik. Ya, tapi katanya sekarang yang dipegang hanya Nagaya. Nah, coba nanti kita tanya benar atau enggak ya. Oke, melihat senyuman Pak Dani juga membuat kami para holder tersenyum. Alhamdulillah, puji Tuhan, terima kasih ya. Mudah-mudahan jangan saya yang bikin senyum, tapi Nagaya yang bikin senyum ya. Terima kasih ya. Aduh, baik sekali pujiannya. Oke, baik. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang bagi yang baru masuk. Siapa yang siap belajar? Boleh saya lihat jempolnya? Soalnya katanya narasumber kita nggak mau dipanggil kalau antusiasmenya tidak tinggi. Jadi siapa yang siap belajar? Boleh saya lihat jempolnya? Siapa yang siap mendapatkan ilmu baru hari ini? Boleh lihat jempolnya? Oke, baik, luar biasa, baik. Tanpa berlama-lama lagi, saya akan panggilkan kedua narasumber kita hari ini. Hari ini saya nggak akan banyak bicara, biarkanlah mereka yang banyak bicara. Saya seperti Anda, saya pun menyaksikan dan belajar. Oke, narasumber kita yang pertama ini adalah Business Development Manager untuk Indonesia dari Nagaya Technologies, yaitu Pak Yunias, dan holder Nagaya dari tahun 2020, sahabat baik saya juga, yaitu Pak Benny Lu. Saya akan undang dulu ke depan kedua narasumber kita hari ini. Mana tadi? Wah, Pak Benny ada dua ya. Oh, yang ini. Oke, baik. Selamat malam Pak Yunias dan Pak Benny, bagaimana kabarnya? Selamat malam Pak Dani, kabar baik, luar biasa ya. Saya lihat juga antusias teman-teman, luar biasa. Mantap, terima kasih. Mantap. Oke, Pak Benny, apa kabar Pak? Luar biasa dahsyat Pak Dani, bersama Nagaya selalu luar biasa. Bajunya keren tuh. To the moon. To the moon ya, berarti sudah sangat yakin. Pak, by the way saya mau nanya Pak, tadi statement saya benar nggak sih Pak? Yang itu benar, itu benar. Itu betul nggak sih? Itu benar, cuman benar, ya? Satu aset dalam hidup saya yang saya pegang cuma Nagaya, tidak ada aset lain lagi. Dan belajar untuk setia, tidak selingkuh. Berarti sudah satu hati ya Pak ya kita ya? Iya, hati. betul. Oke, baik ya. Bagi Anda yang sedang menyaksikan sesi hari ini, jika ada yang ingin Anda tanyakan kepada dua narasumber kita yang luar biasa hari ini, silahkan gunakan fitur chat. Ya, mungkin kita akan pilih sekitar 3 atau 4 pertanyaan di akhir sesi yang akan dijawab oleh para narasumber kita yang sangat luar biasa. Oke, baik. Ya, mari kita mulai sesi hari ini. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya ya kepada, saya ingin perkenalkan dulu Pak Yunias ini sekarang sudah menjadi bagian dari manajemen saya. Beliau punya background di dunia IT. Sementara Pak Benny ini adalah seseorang yang sudah berkecimpung di dunia kripto sudah sangat lama. Ya, banyak kripto yang dipegang, tapi sekarang Anda sudah dengar sendiri ketika sudah kenal Nagaya sudah tidak menjual. Oke, jadi saya ingin bertanya dulu ya kepada kedua narasumber kita hari ini. Nah, jadi kan hari ini kita ngobrol tentang blockchain. Nah, jadi saya juga request bagi para narasumber kita hari ini kalau bisa kita berbicara dengan bahasa yang mudah dipahami ya oleh para audiens kita hari ini. Karena kan banyak ya di luar sana itu yang membuat blockchain itu kesannya sangat waduh bahasa dewa gitu yang hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang super pinter gitu ya, orang-orang awam kayak kita nggak ngerti. Nah, jadi mungkin saya mau bertanya dulu nih tentang blockchain. Mungkin kepada Pak Yunias dan Pak Benny, siapa yang mau menjawab duluan? Sebenarnya apa sih bedanya antara koin dan token? Kan sekarang token tuh sangat terkenal ya. Apa sih bedanya menurut Anda sebagai yang paham IT dan yang sudah sering di dunia kripto? Silakan. Silakan Pak Benny. Jawabannya ditunggu loh. Oh, sorry. Silakan. Tadi agak gangguan, jadi kurang jelas pertanyaannya tadi, boleh diulang Pak Dan? Oke, apa menurut Bapak bedanya antara koin dan token, Pak? Oke, kembali lagi bahasa sederhana ya Pak Dani ya. Bahasa awam. Bahasa awam, paling gampang ini. Blockchain itu kan ibaratnya sebuah kendaraan ya. Nah, artinya kalau koin dia memiliki kendaraan tersebut. Ya, jadi dia berdiri atas kendaraan yang dia miliki.
Tapi kalau token, dia nggak punya kendaraan. Ibarat kata orang yang nggak punya mobil, dia harus naik angkot, numpang di angkot. Ya, nah jadi kalau token itu ibarat kata seperti itu, dia numpang blockchain. Jadi kalau koin itu dia punya blockchain dan berdiri di atas blockchainnya sendiri. Tapi kalau token, dia itu nggak punya blockchain dan dia harus menumpang di blockchainnya orang lain. Nah, sederhananya sih seperti itu, Pak Dani. Oke, jadi simple ya. Kalau misalkan koin itu berarti kita nyetir sendiri, mobil sendiri. Kalau token itu berarti kita naik kendaraan umum. Betul. Saya nggak mau nyebut yang mana, soalnya ada banyak ya. Ada angkot, busway, ada kereta. Oke, ya secara simple. Baik. Nah, sekarang mungkin Pak Yunias ada yang mau yang ditambahkan, Pak? Wah, itu jawaban Pak Beni sangat lugas ya. Apalagi tadi disampaikan dengan perumpamaan blockchain itu seperti orang yang mengendarai kendaraan sendiri. Menurut saya sih itu sangat mudah untuk dipahami. Ya, dan itu benar sekali. Jadi perbedaan antara blockchain dengan token ya pada prinsipnya itu ya. Jadi kalau blockchain itu sudah pasti kalau koin itu sudah pasti sesuatu yang dijalankan di atas blockchain-nya sendiri ya. Jadi sebelum koin itu mulai bisa dijalankan, sudah bisa dibuat ya, maka yang harus disiapkan oleh developer adalah blockchain-nya tadi ya. Nah, sedangkan token itu sangat mudah. Jadi kapan saja bisa di-create ya, sampai bahkan jumlahnya unlimited. Ya, dia bisa buat sebanyak-banyaknya dan itu hanya menumpang. Ya, hanya menumpang saja. Jadi sangat mudah. Jadi jangan sampai ada orang yang berpikir bahwa untuk menciptakan atau membuat sebuah koin ya atau token yang hari ini dikenal sebagai aset digital itu sangat sulit ya, bahkan membutuhkan biaya yang sangat mahal. Ya, itu tidak benar ya. Jadi ada banyak mitos yang coba diciptakan sebenarnya oleh para developer, khususnya developer yang hanya ingin mengambil keuntungan ya dari koin atau dari token itu sendiri. Oke, keren ya. Jadi bagi Anda yang sedang menyaksikan, secara simple koin itu punya blockchain sendiri dan token itu menumpang blockchain orang lain. Nah, sekarang pertanyaan saya bagi Pak Yunias dan Pak Beni ya. Sekarang kan seperti ini, kita lihat di dunia luar sana ya, mayoritas orang-orang itu sangat menggaung-gaungkan token. Semua orang buat token, bahkan sampai artis-artis pun sekarang bikin token gitu ya. Sepertinya semua orang itu mengarah ke membuatnya token, tapi Nagaya sendiri kan kita dari awal itu kan kita berkeputusan kita jalan di blockchain sendiri. Ya, memang manajemen punya alasan sendiri untuk melakukan itu. Ya, nah tapi kalau saya mau mendengar nih dari sudut pandang Pak Yunias sekarang sudah menjadi manajemen ya, ya. Tapi dari sudut pandang seseorang yang memahami dunia IT dan dari sudut pandang seseorang yang sering berkecimpung di dunia kripto, menurut Pak Yunias dan Pak Beni, apakah strategi ini tepat atau tidak dilakukan oleh Nagaya? Mungkin Pak Beni duluan, Pak, dari silakan Pak Beni. Oke. Ya. Jadi kalau menurut saya langkah yang sudah sangat tepat ya, karena kalau saya mempelajari Nagaya, yang membuat saya tertarik dengan Nagaya itu bukan teknologinya, jadi bukan currency-nya, tapi yang membuat saya tertarik adalah building trust and value through legality and transparency. Jadi membangun kepercayaan dan nilai melalui legalitas dan transparansi. Nah, kalau kita berbicara mengenai kepercayaan, apa yang menjadi sebuah dasar kita bisa percaya sedangkan sesuatu yang kita percaya ini masih numpang, masih nebeng. Nah, artinya menjadi tanda tanya atau question mark yang sangat besar. Ini beneran nggak sih mau serius? Kenapa sih kok nggak punya blockchain? Kok harus pre-sales dulu? Kok harus mulai dari mungkin token dulu, gitu ya, numpang dulu? Kenapa nggak langsung bikin blockchain aja? Nah, kalau memang untuk long term. Nah, tapi kalau saya melihat Nagaya ini kan strateginya sudah tepat. Kenapa? Karena sudah mempersiapkan terlebih dahulu. Dan kalau dari pengalaman saya pribadi, baru ini yang saya ngelihat ya, artinya koin ya, istilahnya pengikutnya Bitcoin. Ya, kalau Bitcoin kan kita tahu,
blockchain-nya sudah ada dulu, ya kan? Baru segalanya mengikuti. Nah, tapi pengikut-pengikut di belakang ini kan mereka menconteknya nggak 100%. Ya. Yang mereka contek kan beberapa persennya doang. Nah, salah satu yang tidak mereka contek adalah membuat blockchain-nya dulu. Nah, tapi ini dilakukan oleh Nagaya, membuat blockchain-nya dulu, baru melakukan pre-sale. Nah, habis itu baru langkah berikutnya masuk ke market. Nah, kalau menurut saya ini langkah yang sudah sangat tepat dan strategi yang sudah sangat jitu ya. Karena apa? Karena kalau kita mau fokusnya kepada kepercayaan, maka kita harus bermain di sisi yang dimana orang punya dasar untuk percaya. Nah, tapi kalau misalnya Nagaya mungkin melakukan pre-sales dulu tapi tidak ada blockchain, tanda tanya. Karena banyak sekali koin-koin di luaran sana, hampir 95% atau bahkan lebih, mereka belum punya blockchain, tapi sudah pre-sales. Ya. Dan itu kan kita juga tanda tanya, wah ini beneran nggak ya? Ini bakalan punya blockchain atau enggak? Kalau tahu-tahu nanti hilang, atau ternyata itu bagian dari scam, wah kan mengerikan gitu ya. Tapi kalau saya ngeliatin Naga ini, persiapan sudah begitu amat matang, dipikirkan jauh untuk ke depan, dan diimplementasikan melalui blockchain yang sudah dibangun terlebih dahulu. Nah mungkin itu dari kacamata saya ya Pak, sebagai mungkin praktisi di dunia kripto. Oke, masuk akal. Berarti ya secara nggak langsung ya kita bilang kalau memang kita niatnya serius, ya kita memang mau membangun kepercayaan, ya bangun dulu dong. Ya bangun dulu dong teknologinya baru kita jualan. Istilahnya kan gitu. Soalnya yang sangat digaung-gaungkan itu kan teknologi blockchain itu kan sangat aman, sangat advance ya. Tapi dijual duluan padahal teknologinya belum ada ataupun numpang dengan yang lain. Mungkin seperti itu ya Pak Bindi ya? Iya, betul. Oke. Pak Yunias, ada yang mau ditambahkan Pak? Iya, jadi selain dari sisi keseriusan ya, kenapa Nagaya memilih untuk di tahap pre-sale, kalau biasanya yang di luaran sana kan mereka seperti ada unsur coba-coba dulu ya. Ya, jadi tes market lah begitu ya. Nah, sementara kalau saya lihat Nagaya sendiri dengan memulai tahapan pre-sale itu dengan membuat sistem blockchain-nya dulu, jadi menyiapkan dulu sehingga setiap transaksi itu sudah bisa dipertanggungjawabkan. Integritasnya sudah benar-benar diletakkan di atas blockchain sendiri ya. Jadi semua orang yang bertransaksi bahkan di tahap pre-sale itu sudah bisa memvalidasi ya. Menurut saya selain tadi keseriusan yang sudah disinggung, yang kedua adalah masalah keyakinan. Ya, jadi kalau keseriusan ini berbicara tentang membangun trust dan sesuatu yang long term, yang jangka panjang. Jadi benar-benar ini project di awal sudah dipersiapkan dengan sangat matang dan serius. Tapi keyakinan itu hal yang sangat berbeda, ya. Karena kalau keyakinan ini benar-benar bicara niat, bicara tentang integritas yang dari awal itu sudah dibangun. Ya, ini kembali pada akhirnya nanti berhubungan lagi dengan trust tadi. Ya, tetapi yang menjadi catatan menarik dalam pandangan saya, ketika developer itu membangun dengan keseriusan dan keyakinan, maka resikonya ya itu benar-benar diletakkan di pundak dari si developer. Sementara ketika mereka memulai project ya itu dengan coba-coba dulu, dites dulu ya kan, dengan buat token numpang dulu, tidak ada sistem blockchain-nya. Nanti kalau berhasil ternyata kita pre-sale-nya mereka sudah bisa dapatkan mengumpulkan crowdfunding yang cukup besar, baru kemudian mereka cari developer untuk membangun blockchain mereka sendiri. Dan itu memang ada yang berhasil sih ada. Tapi jangan lupa, dengan sistem yang seperti itu, maka resiko itu diletakkan pada pihak investor. Ya, jadi kita bersyukur sekali karena di Nagaya kita belajar sesuatu. Ya, dari awal Nagaya itu benar-benar membangun trust itu dengan integritas atau niat di awal. Ya, artinya ketika apa yang mereka bangun itu
tetap sesuatu yang dibangun itu ada resiko fail. Ya, kita nggak bisa bilang bahwa sebuah bisnis guarantee 100% pasti sukses, pasti berhasil. Itu omong kosong. Ya, pokoknya yang garansi 100% itu too good to be true lah. Ya, nah di Nagaya kita bersyukur sekali karena integritas itu dibangun dari awal dengan membangun sistem blockchain, dengan biaya, dengan infrastruktur, bahkan dengan dengan proyek-proyek real yang membutuhkan modal di awal yang tidak sedikit. Ya, resiko itu ada di pundak resiko terbesar ya. Saya bilang resiko terbesar. Bukan berarti investor kalau misalnya fail tidak ada resiko. Tapi kan di Nagaya konsepnya juga sudah ada pembatasan ya, ada manajemen resikonya jelas, gitu loh. Ya. Nah, tapi sekali lagi ketika developer itu hanya coba-coba dari awal, tidak ada keseriusan, tidak ada keyakinan bahwa apa yang mereka bangun ini di jangka panjang pasti berhasil, maka sebenarnya mereka sedang mempertaruhkan resiko itu, bisa saya katakan 100% itu di pundak para investor. Wow, masuk akal Pak Yunias. Jadi yang pertama tadi dari Pak Benny ini adalah keseriusan, ya. Berarti kalau memang kita mau menunjukkan bahwa kita mau membangun sesuatu yang jangka panjang, apalagi yang kita jual itu adalah crypto aset berbasis blockchain, ya alangkah baiknya dibangun dulu dong baru kita jual, ya toh. Yang pertama, yang kedua dari Pak Yunias itu mengenai resiko, itu saya setuju ya. Berarti kalau misalkan developer Nagaya membangun dulu blockchain-nya, ya, dan membangun dulu proyeknya, membangun dulu infrastruktur yang baru dia jual, berarti resiko mayoritas ada di tangan developer. Tapi kalau misalkan Anda beli dulu sebuah barang yang bahkan belum ada barangnya, kumpulin duit dulu, ya, terus kemudian baru dibangun barangnya, kalau sampai terjadi sesuatu ya resiko di investor, karena developer nggak ada resiko dong. Betul ya Pak ya? Nah, ngomong-ngomong resiko nih Pak, ngomong-ngomong resiko, saya penasaran sama Pak Benny sama Pak Yunias. Kira-kira, ini bagi orang awam ya, bagi kita yang menyaksikan ya, membuat token tuh susah nggak sih Pak? Dan berapa sih modalnya Pak? Oke, Pak Benny punya data kelihatannya. Benar Pak Benny? Oke, kalau saya berdasarkan dari, mungkin bisa sebut merek kali ya, Binance contohnya. Mereka kan menyediakan sebuah fasilitas, sarana untuk mendukung orang-orang yang mau bikin kripto. Ya, mereka menyediakan platform-platformnya gitu kan. Nah, kalau saya baca di sana, kalau kita mau bikin koin yang berbasis blockchain, itu kalau nggak salah paling murah itu 15.000 US dollar. Nah, itu untuk bikin blockchain. Oh, itu untuk tapi bikin kalau sendiri? Iya, bikin blockchain sendiri dan koin ya, basisnya koin. Oke. Nah, tapi kalau kita mau bikin token, itu murah banget. $50 aja. Mungkin Pak Yunias bisa cek tuh di Binance, bener gak tuh? Cuma $50. $15.000 dan 50, waduh, jauh juga. Jauh ya? banget. Mungkin kita bisa tunjukin kali ya, Benny ya. Nah, boleh tuh kalau bisa ditunjukin. Boleh. Saya kasih link siapa yang mau membagikan. Coba buka. Ini kebetulan saya sudah buka ini. Oke, sebentar ya. Oke, Ya, ini buat teman-teman ya, supaya paham benar bahwa sebenarnya untuk membuat sebuah token yang jumlahnya 10 triliun. Aduh, saya sampai angkanya spesifik sekali ya Pak ya. Saya nggak tega nyebut mereknya, tapi saya nyebut aja suplainya ya, totalnya sampai 10 triliun. Itu modal dasarnya berapa? Ya, boleh, silakan Pak Yunias, silakan di share screen-nya. Oke, ya, ini langsung saya buka dari situsnya academy.binance.com ya. Nah, ini ada tutorial bagaimana cara membuat mata uang kripto Anda sendiri. Oke. Jadi sudah disediakan nih ya oleh Binance. Ini murah hati banget nih, ada nih ya Binance ya. Oke. Jadi artinya sekarang ini apa yang dianggap sesuatu yang susah, mahal, teknologinya itu hampir ya orang awam, orang yang nggak paham IT mustahil lah ya, membayangkannya susah, mahal gitu. Sekarang dibuka loh sama si Binance ya.
Nah, ini caranya, jadi tahapannya. Khususnya kalau kita mau buat token numpang di blockchain-nya si Binance ini. Nah, jadi dia menyediakan. Jadi buat token ya Pak ya? Buat token. Iya, jadi dia ada tutorial untuk dia menjelaskan perbedaannya koin, token, kripto itu seperti apa, itu dijelasin. Ya, terus membuat koin seperti apa, membuat token itu seperti apa. Ini cukup jelas ya, membuat koin itu tahapannya seperti apa, buat token seperti apa. Nanti teman-teman bisa dia kasih tahu ya Pak ya, perbedaan antara koin dan token pun ada di sini ya. Ada. Ya, tadi sudah disinggung ya, saya langsung saja karena ini cukup panjang, nggak mungkin kita bahas ini ya. Saya scroll ke bawah saja. Nah, ini sampai ke langkah-langkahnya nih Pak. Membuat Pak, nanti mungkin boleh dikirim linknya ke chat ya Pak ya, jadi teman-teman boleh buka juga. Boleh ya. Jadi ini 6 langkah membuat mata uang kripto sendiri. Nah, ini sudah ada nih. Pilih platform blockchain yang sesuai dan sebagainya. Mekanisme konsensus, rancang arsitektur blockchain. Wah, lengkap banget. Nah, ya, membuat token BEP, jadi sudah berbasis blockchain-nya si Binance. Nah, tapi yang tadi disinggung, ya, yang disinggung sama Pak Benny tadi harganya, ini langsung aja Pak Benny ya. Kalau nggak salah di paling bawah itu. Ya, paling bawah. Nah, ini paling bawah. Nah, biaya membuat mata uang kripto. Silakan Pak Benny. Tuh, 15.000 kan? Kalau blockchain, tapi kalau token cuma 50. Silakan dihitung Bapak Ibu, $50 itu berapa rupiah? 700.000. 700.000 rupiah. Ini jadi kalau saya mau bikin 10 triliun kayak mau bikin 10 juta itu sama harganya ya? Sama. Waduh. Jadi mau bikin kripto di sini? Jadi gini, Pak Dani dan teman-teman semuanya ya. Jadi sebenarnya ini adalah biaya data. Nah, yang mahal memang untuk bayar maintenance, kemudian juga untuk marketingnya. Marketingnya justru yang lebih mahal. Betul. Ya, untuk masuk ke exchanger, katakan ya, masuk exchanger itu developer kan harus bayar. Betul. Nah itu dia. Tapi kalau kita bicara buat tokennya sendiri, nah ini mau 10 triliun, bayangin ya, 10 triliun dengan modal dasar 50. Atau katakanlah ya Pak Benny ya, anggap aja lah disamain ya, seperti kalau buat blockchain sendiri gitu ya, 15.000 lah modalnya gitu ya, supaya bisa running, sampai bisa masuk exchanger, developer harus menyiapkan 15.000. Itu kan murah banget itu. Tuh, ya, sangat terjangkau. Sangat terjangkau, artinya siapapun sebenarnya bisa kan? Benar ya? Lalu bagi aja dengan 10 triliun token. Waduh. Sementara hari ini dengan modal 15.000 dalam waktu singkat, token artis itu sudah mungkin bisa mengumpulkan penjualan ya, valuasinya mungkin sudah di atas berapa juta US dollar. Bentar, berarti Pak Benny dan Pak Yunias ini tolong perbaiki saya kalau saya salah ya. Berarti saya tinggal siapkan dana di awal $50 nih, ciptakanlah 10 triliun misalkan ya. Nggak tahu kenapa dari tadi kita menggunakan kata 10 triliun seolah-olah itu sangat spesifik ya. 10 triliun gitu misalkan ya, ciptakanlah ya, terus kita jual. Tadi Pak Yunias menyebut sesuatu yang sangat menarik Pak Benny. Itu berarti modal untuk marketing lebih besar daripada modal untuk bikin koinnya, bikin tokennya. Betul. Jadi kita siapkan modal, taruh misalkan $15.000 gitu ya. 200 juta deh ya, 200-300 juta. Marketing, create hype ya, ciptakan hype. Beli koin dapat mobil Tesla. Bayar influencer, Pak. Nah, itu kan kenapa saya menyebutnya Tesla ya. Kok kayaknya spesifik sekali, tapi ya sudahlah, misalkan dapat mobil gitu ya. Orang beli dong dengan harapan bahwa suatu saat harga koinnya ini akan naik. Ya nggak tahu ya, janjinya akan dibuat game kah atau bagaimana kah gitu ya, atau metaverse kah, apapun itu ya. Dia jual lah koinnya ke market, kan berarti kan kalau menurut aturan Bapepti kan 30% baru boleh masuk ya. Ya kalau dengan dana segitu mah tinggal ciptakan hype, 30% gampang lah ya. 30% dapat, masuklah ke market. Nah berarti kan saya sebagai developer kan saya terima uang cash nih. Ya dong, saya kasihlah teman-teman nih uang kripto yang tadi saya bikin cuma modalnya $50 gitu. Iya kan? Nah sekarang koin sudah masuk market, saya misalkan nggak jalanin proyek saya pun nggak apa-apa dong. Kan nggak ada tanggung jawab. Bebas dari tanggung jawab itu. Iya dong. Udah lepas. Nggak ada yang bisa ngejar saya dong.
nggak ada. Karena kan kalau udah masuk market, harga itu ditentukan oleh supply and demand, bukan developer lagi. Beda cerita kalau masih pre-sale. Nah, dan kalau misalkan harga turun pun Pak Benny, misalkan harga koin turun pun, saya nggak bisa, Pak Benny nggak bisa dong datang ke saya dan bilang, Pak Dani, pertanggungjawabannya mana atas nilai koinnya turun? Nggak bisa dong. Nggak bisa. Waduh, saya terima uang cash enak-enak, saya jual aset digital modal cuma $50, enak sekali ya. Itu namanya fresh money. Sangat fresh itu Pak Benny. Okay. Nah itulah, itu sebabnya Pak Dani, tadi saya sebutkan di awal, ya, resiko itu betul-betul ditaruh di pundak para investor, bahkan termasuk investor awal, ya, investor awal yang cuma karena modal trust saja dengan seseorang, ya. Kalau dia tokoh atau dia artis, ya underlying-nya kan cuma nama besar dari tokoh atau artis tersebut. Itu underlying-nya, ya. Jadi ketika si token ini atau koin ini di market benar-benar jatuh harganya, maka sudah nggak bisa buat apa-apa. Mau nuntut, mau apapun juga sudah nggak bisa, karena itu sudah mekanisme market. Betul. Ya. Berarti ya, apapun yang terjadi, ya kalau koin sudah masuk market, padahal banyak teman-teman kita di luar sana itu yang sangat mengagung-agungkan exchanger ya. Wah, koin sudah masuk exchanger tuh sudah berarti sudah pasti aman. Padahal itulah saatnya developer cuci tangan, quote-to-quote ya. Oh iya. Betul. Makanya mereka mencoba-coba Pak, dengan modal yang sangat murah, mereka buat 10 triliun token. Ini kan sebenarnya project spekulasi Pak. Kalau sukses ya everybody happy, termasuk developer, ya termasuk investor. Tapi ketika token ini failed atau koinnya failed, maka satu-satunya yang harus menanggung kerugian itu adalah para investor. Nah, yang menariknya kalau di Nagaya ya, Pak Benny dan Pak Dani, kita mendengar dari awal Pak Yohanes Chandra itu selalu mengatakan, ya, di Nagaya ini kita nggak bisa mengagung-agungkan teknologi. Ya, kenapa? Karena kenyataannya ini Pak, begitu mudahnya gitu. Ya, bahkan orang yang punya background sebagai programmer ya, orang sebagai orang yang berkecimpung di dunia programming seperti saya, asal saya update ya, dan saya belajar coding, bahasa pemrograman yang dipakai itu kan C++, Pak. Jadi orang yang punya background seperti saya sebagai programmer itu bisa buat blockchain bahkan Pak, gitu loh. Nah ini terbukti kan. Sekarang kalau kita cek di CoinMarketCap kan jumlah kripto ya baik koin maupun token sudah di atas 18.000 kalau nggak salah. Iya, 18.500-an. Nah itu dia. Itu belum termasuk yang sudah delisting loh. Ya. Atau yang belum listing gitu kan, seperti Nagai kan juga belum listing gitu. Ya, dugaan saya sepanjang 13 tahun dari 2008-2009 kemunculan Bitcoin itu sudah di atas 20.000 jenis token yang pernah dibuat, jenis kripto ya, koin maupun token yang pernah dibuat. Saking mudahnya Pak, dan murahnya. Saking mudah dan murahnya itu menarik. Ya, jadi sebenarnya yang paling penting adalah bagaimana developer itu secara bertanggung jawab mereka membangun fundamental gitu. Nah itulah yang dikerjakan oleh Nagai. Oke, berarti ya memang kembali ke poin tadi ya. Berarti yang pertama ya kalau memang kita mau membangun kepercayaan, ya kita bangun dulu lah apa yang mau kita jual. Itu kan yang pertama. Dan yang kedua itu kita ngomong tentang resiko ya Pak ya. Pak Benny dan Pak Yunias, kita coba hitung-hitungan gimana Pak? Boleh. Silakan. Ini biar seru nih, biar teman-teman kita yang sedang menyaksikan hari ini bisa memahami gitu loh. Apa sih sebenarnya yang terjadi di dunia kripto akhir-akhir ini? Kita coba hitung-hitungan ya Pak ya. Misalkan saya bikin koin supply-nya 10 triliun nih ya. Apa ya? Saya dari tadi pakai kata 10 triliun terus ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Betul ya berarti ya? Betul ya? Saking banyaknya nolnya ya. Kalau misalkan koin ini mau masuk ke market, ya aturan Bapepti itu kan 30% ya Pak ya? Iya. Betul, 30%. Oh, ya. 30% berarti 3 triliun. Triliun ya udah, nolnya kebanyakan ya. 3 triliun.
Ya, taruh misalkan berarti dia harus jual dulu 3 triliun koin kepada market sebelum dia bisa masuk kepada publik, sebelum dia bisa masuk market tahap ICO. Taruh misalkan setiap koin itu dia tadi saya sempat hitung-hitungan ya. Setiap koin itu dia jual di harga 0,0000001 deh contohnya ya. Modal tadi berapa? $50. $50 ya. Taruh deh untuk biaya marketing, untuk biaya nge-pump dan sebagainya, taruh deh dia persiapkan dana yang tadi kita hitung $15.000. Yes. Betul ya? 15.000 ya. So, taruh misalkan ini modal dia. Ini $0,00001 dikalikan 3 triliun itu nilainya berapa, Pak? $30 juta, Pak. Iya. $30 juta loh. $30 juta. Ada yang bisa hitung $30 juta tuh berapa rupiah? Nolnya banyak. $10 juta aja itu kalau misalkan kita pakai kurs 15.000 itu 150 miliar. Berarti 450 M. Ya. Taruh deh, misalkan kita cuma ambil 1%-nya dari nilai ini. Berarti $300.000. Betul? Ya, 5 miliar. 5 miliar, modal cuman 200 juta. Yes. Dan sekarang berarti kan sisa-sisa supply ini masih ada 7 triliun nih. Betul ya? Apapun yang terjadi dengan 7 triliun ini kan termasuk market. Ya dong, ya apapun yang terjadi ya terserah market dong. Berarti developer sudah tidak bertanggung jawab dong. Berarti pada tahap ini kalau misalkan programnya dia nggak jalanin, ya dia juga sudah bisa dituntut. Harga koinnya turun pun dia juga sudah nggak rugi dong. Yang rugi ya seperti yang Pak Yunias bilang, holder. Betul ya Pak Yunias dan Pak Beni ya? Ini pemahaman saya sebagai orang awam salah nggak sih kalau misalkan kita hitung seperti ini? Oh, enggak. Logik sih. Dan ingat ya, ketika developer itu berhasil menjual di harga 0,0001 ya, dan kemudian karena satu lain hal ternyata dia fail, dan hari ini nolnya ya bukan lagi 4 tapi nolnya 6 ya, jadi turun ke 0,000001 ya, berarti di bawah harga dia awal buka pas ICO. Ya. Pertanyaan saya, developer apakah mengalami kerugian? Enggak. Valuasi di market turun. Ya, turun. Tapi ingat, dana yang sudah masuk ke pihak developer itu kan di posisi harga 0,00001. Berarti sepenuhnya yang tadi saya katakan, yang harus menanggung kerugian ya adalah para investor. Bayangin ketika mereka harus mengalami koreksi bahkan sampai di atas 70-80%. Jadi artinya kalau hari ini, kalau kemarin dia beli pada waktu di harga awal, mereka taruh dana 100 juta, ya, dan sudah terkoreksi katakan sampai 80%, berarti dari 100 juta sisa dananya adalah 20 juta saja. Bayangkan, itu kalau terkoreksi 80%, Pak. Kalau sampai lebih dari 90%, bisa jadi 100 juta itu tinggal 1 juta, 2 juta. Bisa jadi. Ya, dan apakah pihak developer dalam hal ini bisa dituntut? Nggak bisa. Ya, ini hitung-hitungan ya Pak ya. Ini hitung-hitungan, sebenarnya hitung-hitungan sangat sederhana. Ya, tapi jangan sampai kemudian kita ikut-ikutan. Ya, kita sendiri ikut-ikutan dengan resiko hanya karena isu FOMO, hype. Ya, kasihan. Ya, betul. Kalau misalkan kita ngomong tentang Nagaya ya, berarti kan ini kembali, ini dari sudut pandang, ya walaupun kita manajemen ya, dan Pak Beni sudah di Nagaya ini sudah lama ya, tapi kita ngomong belak-belakan saja apa adanya. Ya kan, koin Nagaya dibuat 50 juta supply-nya. 50 juta. Pertama kali buat blockchain saja sudah keluar modal, betul? Ya. Untuk bikin blockchain. Sebelum kita bisa dapat izin di Singapura harus sudah ada proyek. Itu juga modal. Dan modalnya nggak kecil ya.
Ketika jualan koin, ya, ketika koin dijual, 50% ke emas. Modal. Sisanya ada alokasi untuk proyek. Dari proyek, keuntungan ada yang buat Nagaya untuk manajemen resiko, ada yang buat kalau sampai sesuatu dengan market, bayar karyawan dan sebagainya. Ada lagi alokasi yang dikembalikan kepada Nagaya holders. Ya, jadi kalau misalkan kita ngomong resiko, ya sebenarnya resiko yang bikin token sama resiko Nagaya lebih besar resiko developer Nagaya, ya, betul ya Pak Beni dan Pak Yunias? Sangat besar. Karena jelas ya, alokasi dana itu sangat jelas. 50% sudah ke emas, dan itu pun emasnya bukan emas perusahaan, tapi emas setiap pemegang Nagaya. Ya, proyek yang dijalankan 35% kurang lebih ya alokasi untuk menjalankan proyek, benefitnya dikembalikan ke pemegang Nagaya. Betul. Keren banget. Sementara developer yang lain, dana yang mereka sudah dapatkan itu nggak jelas. Mereka alokasi untuk apa nggak jelas. Proyek-proyek yang mereka kembangkan juga sebenarnya bukan proyek-proyek yang yang bisa sebanding dengan nilai yang mereka berhasil kumpulkan dari dana masyarakat tersebut. Betul. Ya, cuan gede lah. Bukan cuan gede lagi Pak Yunia. Karena kalau kita bicara yang tadi yang 10 triliun, itu kan sudah terjual tuh, katakanlah 30% karena dia udah masuk market ya. Cuman kan kita nggak tahu ya validasinya gimana. Bener gak gitu kan. Nah, anggaplah sudah terjual 30%. Berarti kan tadi sesuai hitungan sudah dikantongin sekian miliar ya oleh si developer sendiri. Tapi pertanyaannya, kalau misalkan market tidak ada yang maksudnya merespon dan katakanlah semua orang jual, kan dia udah nggak rugi. Tapi gimana sebaliknya? Kalau ternyata masih ada orang yang mau beli, dan kalau orang itu mau beli, apa iya belinya dari holders lama? Apa enggak dari developer lepas sisa-sisanya? Nah, kalau developer lepas sisa-sisanya terjadi dump. Nah, terjadi dump, kembali lagi. Udah jatuh ketimpa enggak tuh si investor-investor? Yang kasihan yang beli ya Pak Beni ya? Iya, yang kasihan yang beli. Dan holders lamanya juga kasihan, apa? Harganya makin anjlok. Ya kan? Nah, ini yang kita harus benar-benar perhatikan dalam kita memilih sebuah aset. Nah, kenapa saya suka dengan Nagaya? Ya karena jelas, gitu kan, jelas semuanya, alokasi pembagiannya juga jelas, dan bahkan ada benefit lain selain daripada kenaikan harga. Nah, sekarang kita lihat orang beli di harga berapa, itu token yang 10 triliun, harganya sekarang berapa, apa benefitnya orang nge-hold itu token? Gak ada benefit, ya kan? Orang akan pasti lebih memilih lepas daripada rugi makin dalam, akhirnya terjadi lagi ngedump. Nah, sedangkan kalau Nagaya kan mau harga naik turun, ya pasti secara psikologi orang akan mikir, ya sudah naik turun, biarin aja naik turun. Yang penting kan setiap bulan masih tetap menerima benefitnya, ya kan? Daripada aset lain nggak terima benefit sama sekali. Nah, ini yang saya suka dengan Nagaya, karena benar-benar kita bukan cuma mengharapkan harga naik, tapi sambil nunggu harga naik masih dikasih uang jajan gitu loh. Begitu Pak Dani dan Pak Yuni. Keren Pak. Keren. Thank you Pak Beni dan Pak Yunias ya. Tadi kita sudah cukup berbicara tentang blockchain dan token dan koin. Teman-teman masih semangat? Yang masih semangat boleh saya lihat jempolnya? Masih semangat. Oke, kalau gitu kita masuk ke beberapa pertanyaan yang sudah masuk ya, sebelum kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan pertama ini untuk Pak Beni. Pak Beni ada pertanyaan nih Pak. Ya. Boleh. Dari salah satu holder. Pak Beni, selamat malam. Saya sering mengikuti edukasi Pak Beni. Pertanyaan saya Pak, kalau misalkan Bapak bukan holder Nagaya, kalau misalkan Bapak bukan holder Nagaya, hari ini kan kita buka-bukaan dalam tanda kutip, ya, buka-bukaan tentang dunia kripto. Apakah ada perusahaan kripto lain yang memberikan edukasi seperti Nagaya? Oke. Itu pertanyaan sangat amat luar biasa sih menurut saya ya. Karena sebelum saya ketemu Nagaya, itu persis seperti pertanyaan tadi. Orang yang tadi bertanya, itu apa? Kalau Bapak bukan sebagai holders Nagaya. Nah, itu waktu 2020 tuh. Saya bukan holders Nagaya, gitu kan. Nah, kembali lagi selama saya berkecimpung dalam dunia kripto.
nggak ada edukasi. Satu pun. Tidak ada. Yang ada apa? Cuman dengar apa kata orang. Bro, kalau mau beli kripto, beli yang udah ada di market tuh. Biar gampang dijual beli. Bro, kalau mau beli kripto, tuh lihat tuh di CMC atau CoinGecko. Ada gak tuh? Kalau ada beli aja. Aman itu, yang penting ada dua itu. Saya cuma dengerin orang ngomong gitu, percaya aja dan beli, tahu-tahu rugi gara-gara yang saya beli scam. Padahal top 5 di coinmarketcap.com ada di belasan exchanger. Gone. Sampai sekarang juga lenyap. Mungkin boleh. Nah, jadi kalau edukasi seperti Nagaya pertama dalam sejarah saya temuin. Dan ini yang saya suka. Kenapa? Karena kita mengedukasi orang cerdas supaya biarin kita aja nih yang jadi korban, tapi orang lain jangan yang berikutnya. Kita menyelamatkan banyak orang. Nah, itu yang saya suka di Nagaya, edukasinya. Terima kasih Pak Benny. Ini nggak scripted ya Pak ya? Ini apa adanya. Betul. Oke, thank you Pak Benny ya atas jawabannya. Keren banget. Jadi tadi sepertinya tuh yang disebut tuh yang top 5 saya kayaknya kenal Pak, tapi kita nggak usah sebut nama kali ya. Sakit hati Pak. Iya, sakit hati banget soalnya. Ya, jadi memang ini belum ada ya, karena memang mayoritas token-token koin-koin di luar sana yang mereka jual itu adalah hype. Ya, berarti yang mereka jual ini adalah emosi. Jadi Anda beli itu tidak berpikir logika, emosi, hajar aja beli. Ya, biasanya menyesalnya kemudian. Ya, jadi memang Nagaya ini seperti pesawat ya Pak Benny ya, kita ngelawan arus. Betul. Oke, thank you. Pertanyaan selanjutnya untuk Pak Yunias. Pak Yunias, selamat malam. Menurut Bapak, apakah semua token itu jelek dan apakah semua koin itu bagus? Oke. Aduh, saya mesti jawab apa ini ya? Oke, saya harus ngomong apa adanya ya. Jadi sebenarnya terus terang saya skeptis untuk semua yang namanya aset kripto. Ya, skeptis untuk semua. Ya, itu mau koin maupun kripto. Ya, dan kalau mungkin Pak Benny pernah ngalami pengalaman buruk dengan salah satu aset kripto ya. Itu di 2018 itu ya, karena top 5 kejadian itu saya juga ngikuti. Tapi saya nggak pernah ngalami, Pak. Jadi yang namanya kerugian di kripto itu saya nggak pernah ngalami. Kenapa? Karena dari awal saya skeptis, saya nggak percaya. Tapi saya ngalami banyak itu di forex. Nah, itu dia. Karena saya sejak awal ya, ketika ada kawan-kawan nawarin saya kripto dan sebagainya, saya selalu kasih tahu mereka, jangan. Itu pasti bubble. Ya, dan saya dorong mereka pilihannya itu ke forex. Karena forex itu jauh lebih jelas ya, ada brokernya, analisa teknikalnya bisa dipelajari dan sebagainya. Ya, jadi teman-teman, kalau dari saya sih, saya tidak bisa merekomendasikan apa-apa ya tentang sebuah aset kripto yang lain. Nah, tapi kenapa di Nagaya saya kok 180 derajat berbeda? Saya bisa terima, bahkan sama seperti Pak Benny, ini satu-satunya ya, satu-satunya yang saya pegang hari ini. Tapi satu-satunya bukan karena yang kemarin-kemarin sudah pernah pegang gagal, enggak, tapi benar, ini satu-satunya aset kripto yang pernah saya beli dan saya hold sampai sekarang. Ya, kenapa bisa berbeda? Karena itu tadi, ya, dari awal integritas developer, ya, integritas manajemen dari awal itu sudah benar-benar dibangun, ya, trust-nya itu dibangun dengan benar, konsepnya bagaimana dia menjadikan aset ini bernilai. Ya, sementara yang lain-lain, token maupun koin yang lain, saya nggak menemukan alasan bagaimana ya sebuah angka digital itu kok hari ini Anda berani bayar dengan harga 47.000 US dollar. Bagi saya nggak make sense. Sebuah angka digital, koin kosong yang tidak ada underlying-nya, tidak ada backup emasnya, tidak ada project real-nya, lalu Anda berani bilang, oke, saya berani bayar 147.000 US dollar. November tahun lalu bahkan di atas 68.000 US dollar. Buat saya itu spekulasi tingkat dewa. Nah, itu dia. Tapi sekali lagi, itu opini saya, pandangan saya.
Tapi Anda yang berpikir bahwa dia sudah punya, ambil contoh mother of crypto ya. Mother of crypto, dia sudah punya market cap yang sangat besar, valuasi yang sangat besar di market, kemudian dia punya komunitas juga yang sudah besar, dan Anda berpikir bahwa itulah underlying-nya. It's okay, ya. Jadi saya tidak berani mengatakan semuanya jelek, ya, karena dari sudut pandang mana Anda menilai. Tapi kalau saya punya pandangan seperti itu, ya semoga bisa menjawab. Oke, baik. Ya, suara saya kan masih kedengaran ya sampai sekarang ya? Terdengar jelas. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya Pak, ini ada di chat ya, untuk Pak Benny lagi. Oke, pertanyaan untuk Pak Benny seperti ini Pak. Pak Benny, bagaimana caranya Bapak memvalidasi bahwa Nagaya benar-benar punya blockchain? Oke. Cara saya memvalidasi sebenarnya simpel sih. Yang dilakukan oleh orang rata-rata yang notabene adalah berkecimpung dalam dunia kripto yang sudah cukup lama, artinya sudah kena asam garamnya lah ya. Nah, caranya paling simpel. Untuk memvalidasi blockchain, yang namanya blockchain, artinya kan visi utama dibuatnya kripto itu kan sebagai peer-to-peer electronic system. Berarti identik dengan peer-to-peer. Ya. Nah, cara ceknya dia punya blockchain atau enggak, tes peer-to-peer. Bisa nggak peer-to-peer? Kalau dia nggak bisa peer-to-peer, tanda tanya. Nah, kalau dia bisa peer-to-peer, tetap harus cek Block Explorer. Punya nggak dia Block Explorer? Nah, terus ketika Anda peer-to-peer, kan keluar tuh hash-nya atau transaction ID-nya. Ya, itu Anda sinkronkan di yang namanya Block Explorer. Keluar nggak tuh transaksinya? Kelihatan nggak tuh transaksinya? Real time nggak tuh? Ya kan? Nah, biasanya kalau kita peer-to-peer pasti ngecek apakah sudah berhasil divalidasi atau belum, kan ceknya di Block Explorer. Kalau sudah berhasil berarti kan sudah terkirim ke akun si penerima. Nah, itu cara ngeceknya. Dan yang kedua mungkin bisa dilihat seperti kayak Bitcoin punya core wallet. Ya, di Nagaya kan kalau yang saya tahu adalah Qt wallet. Nah, biasanya kalau punya blockchain pasti punya wallet yang seperti itu. Nah, jadi itu cara saya memvalidasi apakah Nagaya punya blockchain atau enggak, dan nyatanya punya dan jelas semuanya. Seperti itu Pak Dhani. Oke, thank you Pak Benny. Jadi coba aja transaksi peer-to-peer ya, nyampe nggak ke wallet yang mau dikirim, terus cek di Block Explorer. Memang benar ya Pak Benny ya, semua koin yang punya blockchain sendiri pasti punya Block Explorer. Ya, Block Explorer itu transaksi peer-to-peer, Anda bisa cek dan Anda bisa cek hash-nya. Ya, transaction ID-nya dia benar atau enggak ada. Ya. Dan blockchain itu pasti punya wallet sendiri, wallet yang tidak wallet yang designated wallet to koin tersebut. Seperti contohnya untuk Bitcoin to Bitcoin Core, untuk Nagaya itu namanya adalah Nagaya Qt wallet. Ya, dan jangan juga kita lupa Pak Benny, Nagaya terdaftar di Access. Nah, betul. Ya. Itu yang salah satu yang membuat saya juga nggak ada dasar lagi untuk saya menolak. Nagaya ini benar-benar kripto yang ideal. Karena kalau setahu saya untuk tembus akses itu nggak mudah. Bayangkan dari 18.500 kripto yang terdata di CoinMarketCap, yang masuk akses itu nggak nyampe 100. Ya paling sekitar 50-an aset kripto yang tembus di akses. Dan kabar baiknya Nagaya salah satu yang tembus. Nah, itu yang membuat saya juga nggak ada dasar lagi untuk menolak. Memang Nagaya ini udah kripto aset yang paling ideal. Seperti itu Pak Dhani. Berarti sudah satu hati ya Pak ya? Sudah nggak mau selingkuh lagi. Sudah dikontrak mati gitu ya. Sudah dikontrak. Oke, ya terima kasih Pak Benny ya. Jadi kalau misalkan Anda bukan dokter, Anda nggak bisa masuk di Ikatan Dokter Indonesia. Kalau Anda bukan blockchain, nggak bisa masuk di akses. Ya, terima kasih Pak Benny. Ya, pertanyaan terakhir mungkin untuk Pak Yunias hari ini. Ya Pak ya, sebelum nanti ada last question Pak untuk Pak Benny dan Pak Yunias. Oke, Pak Yunias, pertanyaannya seperti ini Pak. Saya tadi nggak tahu tadi yang nanya siapa, cuma sudah dikirim oleh admin ya Pak ya. Jadi pertanyaannya seperti ini. Menurut Bapak, secanggih apa sih teknologi blockchain-nya Nagaya? Oke. Ya, jadi paham IT Pak. Oke. Jadi kita harus paham ya. Sebenarnya ketika orang bicara teknologi blockchain,
sampai hari ini teknologi blockchain itu terus dikembangkan. Ya, tapi sebenarnya basicnya teknologi blockchain itu dikembangkan dari yang namanya algoritma. Ya, jadi ada algoritma. Nah, kalau kita bicara algoritma seperti contoh yang digunakan oleh Bitcoin, dia kan pakai algoritma SHA-256. Ya, jadi itu adalah algoritma yang memang digunakan untuk meningkatkan integritas keamanan internet awalnya. Ya, dikembangkan oleh Departemen Keamanan Nasional dari Amerika. Ya, jadi karena kalau saya nggak salah ya, seperti Pentagon apa segala macam itu kan rawan ya dihack ya. Gedung Putih itu jangan sampai jaringan internetnya itu gampang dihack. Nah, jadi SHA-256 ini dikembangkan Pak oleh Departemen Keamanan Nasional dari Amerika ya, untuk meningkatkan tadi keamanan integritas keamanan internet supaya nggak gampang diretas. Nah, teknologi yang sama itu digunakan oleh yang namanya Bitcoin tadi ya. Jadi kalau kita bicara SHA-256 itu pun sampai hari ini terus dikembangkan ya, dari yang sebelumnya versi bisa dikatakan dia versi 0, versi 1, kemudian versi 256 itu versi 2. Nah, sekarang sudah dikembangkan lagi menuju ke versi 3, tentunya dengan peningkatan sistem keamanan yang lebih tinggi lagi, lebih canggih lagi ya. Nah, kalau kita bicara Nagaya menggunakan script ya, algoritmanya itu script. Nah, kenapa tidak menggunakan SHA-256? Karena SHA-256 meskipun dia hari ini sangat canggih ya, tingkat keamanannya tinggi, tapi dia punya kelemahan. Salah satu kelemahannya adalah dia boros energi. Ya, jadi ini salah satu isu yang sekarang lagi membuat banyak negara-negara ya itu menolak Bitcoin atau mining ya, khususnya para miners Bitcoin. Ya, seperti terakhir kita dengar di Malaysia itu bahkan sampai mesin-mesin miningnya ya, VGA-nya itu sampai dimusnahkan. Ya, kenapa? Karena dia menggunakan suplai energi yang sangat besar. Ya, jadi ini nggak ramah lingkungan. Nah, Nagaya memilih algoritma yang lebih light, yang lebih ringan. Ya, tapi dari segi teknologi nggak kalah dibanding dengan SHA-256. Nah, yang digunakan adalah algoritma script. Ya, ini lebih ramah lingkungan, tidak boros energi. Terus yang berikutnya juga yang keren karena Nagaya kan sudah di mining habis ya, 50 juta itu sudah keluar semua, gitu loh. Ya, jadi tidak perlu lagi membutuhkan para miners untuk menambang Nagaya. Ya, sudah di mining di awal 50 juta. Ya, kenapa seperti itu? Karena memang Nagaya kan setengahnya di awal sudah di backup emas. Jadi kalau saya bisa mining, saya dapat 1 Nagaya. Nah, pertanyaannya siapa yang bertanggung jawab untuk membackup 1 Nagaya yang saya mining ini dengan 50% emas? Siapa? Gitu kan? Kan tidak ada. Nah, itu sebabnya Nagaya memang sebagai developer punya strategi. Jadi di mining habis dan isu tentang energi sudah nggak ada nih. Ya kan? Karena sudah di mining selesai dengan energi yang sangat murah. Lalu Nagaya menjual hari ini di tahap pre-sale, sementara emas yang membackup 50% itu disediakan ya oleh perusahaan. Perusahaanlah yang membeli emas untuk cadangan, untuk backup Nagaya ini. Nah, itu luar biasa ya. Jadi kalau bicara teknologi, teman-teman, teknologi blockchain tidak akan berhenti sampai di sini ya. Dan yang digunakan oleh Nagaya itu seperti yang digunakan oleh Litecoin. Jadi teman-teman yang pernah dengar tentang Litecoin, nah algoritmanya sama ya, sama dengan yang digunakan oleh Nagaya. Jadi don't worry, jangan khawatir ya, dan
Nagaya juga akan terus mengikuti perkembangan teknologi yang terkini. Percayalah. Ya, mungkin itu jawaban dari saya, Pak Yagi. Terima kasih Pak Yunias. Jadi Nagaya ini menggunakan teknologi blockchain yang bernama Scrypt ya. Scrypt ini digunakan juga oleh Litecoin. Semua 50 koin sudah diminting ya, atau sudah di mining ya. Dan betul ya Pak Yunias ya. Kalau misalkan teknologi blockchain itu kalau benar-benar ada dan benar-benar dijalankan itu tidak bisa diretas. Betul ya Pak Yunias ya? Oh, betul ya. Kenapa? Karena ya itu tadi, dia kan menggunakan algoritma hashing ya. Jadi bedanya dengan algoritma enkripsi, kalau enkripsi itu dua arah, Pak. Ya, itu pengsandian. Kalau enkripsi itu kan pengsandian aja, dari teks itu menjadi sandi. Nah, tapi bisa dibalikin, Pak. Dari sandi kemudian dibalik lagi ke teks semula. Ya, jadi untuk mengubah teks, informasi, data menjadi sandi, itu dia disebut dengan enkripsi, teknologi enkripsi. Nah, kemudian untuk merubah dari sandi ke bentuk semula, itu membutuhkan dekripsi. Ya, jadi butuh namanya public key dan private key. Nah, ini teknis banget. Nah, tapi sementara kalau di blockchain, Pak, itu satu arah. Jadi algoritma hashing itu cuma mengubah informasi, data, termasuk teks apapun itu ya, disandikan dalam bentuk hash, ya, nilai hash dalam bentuk angka, dalam bentuk sandi lah ya, gampangnya begitu. Tapi sudah nggak bisa dikembalikan. Jadi satu arah ya Pak ya? Satu arah ya. Jadi inilah yang membuat prinsip kekekalan di blockchain, di dunia kripto, aset kripto. Ada prinsip kekekalan, tidak bisa diubah lagi. Sekali sudah dirubah ya dalam bentuk hash, maka nilai hashnya ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi. Ya, bagaimana kalau seandainya ada yang mencoba untuk meretas, mengubah? Nah, ketika merubah satu data atau satu hash, itu akan berdampak, dia harus mengubah semuanya. Nah, itu dikenal dengan konsensus tadi ya, 50+1. Itu di jaringan blockchain itu harus memenuhi 50+1% dari data yang berhasil dihack. Baru itu dianggap valid. Kalau enggak, ya sudah, dipotong. Oh, dianggap berarti kalau dia nggak 51%, berarti dia itu dianggap seperti, wah ini mencoba ngehack dan akan dihilangkan berarti ya Pak? Dipotong, Pak. Okay. Jalurnya itu dipotong, jadi sudah nggak akan pernah bisa kan. Ya, jadi inilah yang menyebabkan kenapa blockchain itu powerful, ya, dan menjadi salah satu alternatif untuk bicara dari sisi keamanan. Oke. Nah, saya sudah lihat banyak yang mulai bingung ya. Banyak yang sudah mulai ngeblank. Tapi intinya berarti aman ya Pak ya, blockchain itu ya Pak ya? Sangat aman. Sangat aman. Oke. Kalau misalkan berarti ada koin-koin yang mengaku tiba-tiba hilang gitu ya, itu berarti bukan dari blockchainnya tapi dari developernya. Jangan salahin blockchainnya gitu ya. Betul ya Pak Benny dan Pak Yunias ya? Sangat betul. Betul sekali. Baik, keren banget ya. Hari ini kita sudah berbicara selama hampir 1 jam ya, bareng-bareng tentang blockchain, bedanya koin dan token. Kita tadi sempat berbicara juga tentang fenomena ya, beberapa token-token di luar sana dan sebenarnya mekanismenya seperti apa ya. Saya mau tanya nih, bagi Anda yang sedang menyaksikan sesi hari ini, ya, yang sedang mendengar suara saya dan sedang menyaksikan, siapa yang mau ada sesi blockchain lanjutan? Boleh tolong angkat tangan? Kita bahas tentang topik lain. Siapa yang mau? Waduh, pada angkat tangan semua. Coba saya lihat siapa saja. Nah, Pak Yunias dan Pak Benny, mohon maaf sudah nggak bisa nolak ya, karena demand-nya sudah ada. Jebakan Batman. Saya nggak nanya mereka dulu, saya langsung tanya Anda. Karena kalau Anda bilang mau, mereka nggak bisa nolak. Oke, ya mungkin boleh tolong dikirimkan. Tadi saya sudah sempat kirim survei, sebuah pertanyaan. Untuk topik selanjutnya tentang blockchain, kalau misalkan kita nanti, bukan kalau ya, ketika kita adakan lagi bersama dua narasumber kita ini, apa yang ingin Anda pelajari tentang blockchain?
Ya, boleh tolong dikirimkan via chat. Pak Yunias dan Pak Benny siap ya diundang lagi. Ya, sebenarnya saya boleh usul nih sebuah topik nih. Boleh, silakan Pak topik ya. Jadi kita mau kasih PR nih ya buat Pak Benny ya. Aduh. Jadi nanti Pak Benny harus siap ya. Mungkin next topik kita bisa bicara kiat-kiat memilih kripto aset terpercaya lah. Waduh, mantap. Siapa yang setuju? Pak Benny mohon maaf, sudah pada setuju ya. Kita harus persiapkan. Oke, baik. Ya berarti nanti kita akan adakan blockchain talk, Nagaya Talk mengulik blockchain episode kedua. Ya, topiknya tadi sudah dipropose, kiat-kiat memilih aset kripto yang baik dan benar, tapi nanti akan kita kabarkan apa topiknya ya. Tapi Pak Yunias dan Pak Benny setuju ya kalau kita undang kembali untuk berbagi kepada holder. Setuju. Sangat baik. Pak Yunias dan Pak Benny, terima kasih banyak ya sudah berbagi hari ini. Memang kita nggak panjang-panjang agar para holder yang pertama bisa mendigest apa yang mereka terima hari ini, dan yang kedua agar penasaran Pak untuk sesi selanjutnya. Setuju. Tadi ada banyak pertanyaan ya, mohon maaf yang belum terjawab karena keterbatasan waktu. Boleh kontak kami di manajemen, kami akan membantu menjawab, atau kontak yang memberikan Anda informasi tentang Nagaya agar Anda bisa mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai apa itu Nagaya, bagaimana cara kerjanya, cara daftar, cara beli, dan bagaimana caranya Anda bisa berpartisipasi di Nagaya. Oke, baik ya, mungkin itu saja untuk sesi kita hari ini. Pak Benny dan Pak Yunias, terima kasih sudah berbagi ya kepada para holder hari ini. Ya, kita akan bertemu lagi di sesi Nagaya Talk membahas tentang blockchain selanjutnya ya. Silakan hubungi yang memberikan Anda informasi tentang Nagaya untuk Anda bisa mendapatkan informasi yang Anda butuhkan.